Lanal Nunukan amankan ribuan kosmetik ilegal asal Malaysia. Kaltara siapkan 489 orang jemaah haji. Selamat sore saudara, senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda dalam Kalimantan Utara hari ini. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda dalam Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Jeremy, inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Baik saudara, mengawali informasi pertama. Tim Second Fleet Quick Response atau SFQR, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 1.832 item kosmetik ilegal asal Tawau, Malaysia. Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan Tim Second Fleet Quick Response bersama unsur intelijen TNI di dermaga tradisional Lalesalo pada Jumat malam. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya informasi rencana penyelundupan kosmetik ilegal dari Tawau, Malaysia melalui jalur laut perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, Lanal Nunukan menggelar operasi keamanan laut terbatas dengan menyasar kapal-kapal yang melintas termasuk aktivitas di sejumlah dermaga tradisional. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, petugas mencurigai satu unit speedboat dari Tawau yang masuk ke dermaga tradisional Lalesalo, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara. Dari pemeriksaan awal, kapal tersebut diketahui mengangkut sejumlah sembada atau sembako. Namun saat dilakukan pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan 4 kardus besar yang tersembunyi di antara muatan. Setelah dibuka, kardus tersebut berisi kosmetik ilegal tanpa izin edar resmi. Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut Pelaut Selamat Aryadi mengungkapkan, dari hasil pengembangan petugas mengamankan 1.832 item kosmetik ilegal, terdiri dari 392 item kosmetik merek Brilliant dan 1.440 item kosmetik tanpa merek atau berbahan campuran. Seorang motoris speedboat berinisial MR berusia 25 tahun warga Desa Aji Kuning juga turut diamankan. Pada pukul 19.30 WITA, personel Posal Sepanjang melihat satu unit speedboat yang berasal dari Tawau, Malaysia. Selanjutnya melaksanakan pemantauan sejak memasuki perairan perbatasan hingga melintas alur Sungai Somel di perairan Sebatik, Indonesia, dengan tujuan menuju pangkalan tradisional Lalesalo. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, tim menemukan adanya kejanggalan pada 4 kotak kardus besar yang dilabel berwarna coklat. Keempat kotak tersebut disimpan di bagian tengah muatan, tepatnya tertindih oleh muatan beras dan minyak. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa isi kotak tersebut berupa barang yang diduga kosmetik ilegal asal Tawau, Malaysia. Kosmetik merek Berlian sebanyak 98 pieces, di mana satu pieces berisi 4 item, sehingga total ada 392 item. Kemudian ada juga kosmetik tanpa merek atau bahan campuran sebanyak 144 kotak, di mana satu kotak berisi 10 item, sehingga total ada 1.440 item. Berdasarkan perhitungan Bea Cukai kelas 2 Nunukan, nilai barang ilegal yang diamankan tersebut meliputi kosmetik merek Brilliant senilai 24,5 juta rupiah dan kosmetik tanpa merek senilai 28,8 juta rupiah. Sementara potensi kerugian negara dari bea masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN impor, dan pajak penghasilan atau PPH impor ditaksir mencapai total 74,1 juta rupiah. Pada Lanal Nunukan, dan ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dan juga salah satu sarana edukasi kepada masyarakat bahwa salah satu tugas kami di sini adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang yang tidak berisi dan juga bisa berbahaya bagi kita. Untuk selanjutnya dari kami dari Bea Cukai Nunukan, barang-barang ini akan kami PMM-kan, barang menjadi milik negara, dan karena melihat sifat dan bentuk dari barangnya, selanjutnya barang-barang ini akan kami musnahkan. Lebih lanjut, Komandan Lanal Nunukan mengatakan saat ini seluruh barang bukti bersama terduga pelaku kini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Bea Cukai Nunukan untuk proses hukum lebih lanjut. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB tahun ini berlangsung penuh edukasi di Kabupaten Bulungan. Berpusat di kawasan Tugu Cinta Damai,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan menggelar simulasi evakuasi mandiri serta pameran peralatan keselamatan darurat. Memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, suara sirine dan alarm tanda bahaya serentak dibunyikan di kawasan Tugu Cinta Damai, Kabupaten Bulungan. Hal ini menandai dimulainya simulasi evakuasi mandiri dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB tahun ini. Dalam simulasi ini, petugas BPBD mempraktikkan langsung prosedur penyelamatan seperti mengangkut korban menggunakan tandu menuju titik kumpul atau jalur evakuasi yang aman. Selain simulasi, BPBD juga menghadirkan edukasi kebencanaan, berbagai peralatan tanggap darurat mulai dari pelampung, pompa air, selang pemadam, hingga pakaian anti api turut dipamerkan untuk memperkenalkan kesiapan armada penyelamatan di lapangan. Kegiatan ini sejalan dengan tema HKB tahun ini, yakni bersatu dalam siaga tangguh menghadapi bencana. Melalui edukasi dan simulasi terpadu ini, pemerintah daerah mengimbau seluruh elemen masyarakat Bulungan untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Dengan memahami langkah mitigasi yang tepat, diharapkan potensi korban jiwa maupun kerugian material saat terjadi bencana dapat diminimalisir, sehingga tercipta masyarakat yang tangguh dan siap untuk selamat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Dan informasi lainnya, Saudara. Pertumbuhan ekonomi syariah di Kalimantan Utara menunjukkan tren positif. Jumlah UMKM bersertifikasi halal meningkat signifikan seiring digelarnya Kasafa 2026 di Tarakan. Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara resmi membuka Kaltara Syariah Festival atau Kasafa 2026 di Tarakan. Peningkatan ekosistem halal terlihat dari lonjakan UMKM bersertifikasi halal yang mencapai 64% pada tahun 2025. Kepala KPWBI Kaltara Hasiedo Ginsar Manik menyebut, pengembangan ekonomi syariah atau eksyar nasional kini kian pesat dan menjadi sumber pertumbuhan baru. Di Kaltara, tren positif ini terlihat dari lonjakan jumlah UMKM yang telah tersertifikasi halal. Tahun ini, Kasafa melibatkan 54 UMKM, meningkat dari 20 UMKM pada tahun sebelumnya. Berbagai produk unggulan ditampilkan mulai dari halal food, modis fashion, hingga kriya. Selain itu, terdapat fasilitas sertifikasi halal dan edukasi ekonomi syariah bagi pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan 54 UMKM se-Kalimantan Utara, meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan Kasafa 2025 yang melibatkan hanya 20 UMKM. Perkembangan ekosistem halal dan keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan hal yang menggembirakan, tercermin dari meningkatnya jumlah UMKM yang tersertifikasi halal di tahun 2025, 64% dibandingkan tahun 2024 lalu. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah kolaborasi nyata dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Melalui kegiatan ini diharapkan pertumbuhan UMKM halal terus meningkat, sekaligus memperkuat ekonomi syariah sebagai pilar baru perekonomian daerah. Siti Hardiadi dari Tarakan melaporkan. Saudara, peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terus diperkuat. Salah satunya melalui peresmian Galeri UMKM di Dur Corner di Tanjung Selor, yang diharapkan menjadi wadah promosi sekaligus pengembangan produk lokal. Peresmian Galeri UMKM The Dur Corner ini turut dihadiri oleh Ibu Bupati, staf ahli, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta pelaku UMKM lokal. Dewan Pertimbangan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI Sri Nur Handayani mengatakan, kehadiran galeri ini menjadi langkah nyata dalam mendorong pelaku UMKM khususnya perempuan untuk lebih berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain sebagai tempat pemasaran, galeri ini juga diharapkan menjadi ruang pembinaan dan peningkatan kualitas produk lokal. Alhamdulillah ya, dengan adanya diresmikannya Galeri UMKM The Dur Corner ini menjadi wadah untuk para pelaku usaha kita, khususnya perempuan, yang bagaimana di sini tempat wadah atau tempat mereka pemasarannya.
dari hulunya jadi di hilirnya di galeri ini. Ini adalah suatu bentuk langkah yang luar biasa dari Forum Pemberdayaan Perempuan bagaimana mewujudkan masyarakat itu lebih maju, sejahtera dan lebih kreatif. Dukungan kita mungkin nanti kita ke depan dapat berkolaborasi ya, saya selaku Dewan Pertimbangan juga dan dalam hal ini juga Ketua Dekranasda Kabupaten Bulungan, mungkin ke depan kita dapat kerjasama kolaborasi dalam bentuk pemberdayaan atau pelatihan-pelatihan kepada perempuan atau pelaku UMKM bagaimana mereka lebih meningkatkan karya-karya mereka seperti itu. Sementara itu, Ketua DPD FPPI Kalimantan Utara Sri Mulyanti menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 20 produk yang dipajang dari berbagai UMKM lokal. Dengan harapan ke depannya, galeri ini dapat menjadi pusat pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM lokal. Kita nanti secara bergotong royong bersama-sama mempromosikan baik itu lewat media sosial. Sekarang kan ada medsos kan sudah terbuka lebar ya sebagai jendela dunia. Kita bisa mempromosikan lewat medsos. Terus juga mungkin kita bisa lewat pemerintah daerah itu kan mempromosikan produk-produk kita. Jadi nanti tidak hanya dia di lingkup daerah saja, bisa nasional seperti yang dilakukan Pak Bupati. Dan alhamdulillah gayung bersambut ya kan, Pak Bupati kan mendukung expert sekali terhadap produk-produk daerah. Jadi harapan kita nanti itu dukungan dari pemerintah itu bisa mempromosikan juga ke luar daerah. Dan ini Tanjung Palas ini kan ikon Kabupaten Bulungan. Disinilah tempat awalnya pusat kerajaan berdiri, ya kan. Jadi nanti ini adalah salah satu tujuan wisata juga gitu. Kalau mereka nanti mau ke museum atau mau ke makam tua atau ke masjid tua, kan oleh-olehnya bisa dari sini seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh lagi. Ada 20 UMKM baru yang tergabung, tetapi kami membuka diri bagi siapapun yang ingin bergabung, kami persilahkan dengan senang hati. Dari olahan makanan itu ada snack-snack, terus juga ada gamik kenas masin, itu khas Bulungan, terus produk-produk lokal dan kerajinan kerajinan. Dengan hadirnya galeri ini, diharapkan UMKM lokal Kalimantan Utara semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Sebagai tindak lanjut kerjasama, Bank BRI menggelar sosialisasi fasilitas kredit bagi pegawai TVRI Kaltara. Sosialisasi ini diharapkan memudahkan pegawai dalam mengakses layanan perbankan seperti kredit multiguna dan kredit kartu. Bank Rakyat Indonesia atau BRI melakukan sosialisasi terkait fasilitas kredit kepada para pegawai TVRI Stasiun Kalimantan Utara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pimpinan cabang BRI dengan Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Utara. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas berguna atau kredit multiguna dari BRI sudah dapat diajukan atau dimanfaatkan oleh para pegawai. Selain itu, pihak BRI juga turut memperkenalkan layanan kartu kredit yang bisa diakses oleh karyawan. Intinya kami mau memastikan bahwa fasilitas berguna yang kredit multiguna BRI itu sudah bisa di-apply atau dimanfaatkan oleh teman-teman TVRI Kaltara. Ya, kita ada fasilitas berguna. Hari ini kita juga nyampaikan kartu kredit ya yang dimiliki oleh BRI yang tentunya bisa digunakan oleh teman-teman TVRI Kaltara. Lebih lanjut, pihak BRI menjelaskan terdapat sejumlah keunggulan dari fasilitas kredit berguna yang ditawarkan. Di antaranya adalah proses pencairan yang sangat cepat, bahkan bisa cair di hari yang sama, plafon pinjaman yang besar, serta syarat yang tidak menyulitkan calon debitur. Selain itu, fasilitas ini juga telah dilindungi oleh asuransi jiwa. Sehingga apabila debitur meninggal dunia di kemudian hari, sisa pinjaman akan ditanggung oleh pihak asuransi dan tidak akan membebani ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Saudara, suasana hangat penuh kebersamaan menyelimuti Desa Setulang, Kabupaten Malinau. Saat masyarakat menggelar syukuran pesta panen, tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun ini kembali dihidupkan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah, sekaligus upaya menjaga warisan budaya nenek moyang. Di dalam sebuah lamin adat, deretan ibu-ibu mengenakan pakaian adat Dayak tampil anggun dan kompak. Dengan penuh semangat, mereka menumbuk padi yang diletakkan di dalam wadah panjang berbahan kayu. Aktivitas ini dilakukan secara bergantian, menciptakan irama khas dari bunyi tumbukan yang terdengar selaras dan memikat perhatian warga yang hadir.
Tradisi menumbuk padi ini bukan sekedar kegiatan mengolah hasil panen, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang kebersamaan, kerjasama, dan penghormatan terhadap alam. Bagi masyarakat Setulang, menjaga tradisi ini adalah cara untuk merawat identitas budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Warga desa mengaku bersyukur atas hasil panen tahun ini yang cukup melimpah. Hasil tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan. Rasa syukur itu pun diwujudkan melalui kebersamaan dalam pesta panen yang syarat nilai budaya. Pesta habis panen yang biasa kami sebut dengan pesta Rame Muajo yang setiap tahunnya rutin dilaksanakan di Desa Wisata Setulang. Pada tahun ini kami bersyukur karena hasil panen cukup melimpah, di mana mayoritas masyarakat di Desa Wisata Setulang berpenghasilan dari hasil tani padi gunung. Dan pada hari ini kita melaksanakan acara habis panen. Ya, acara ini identik dengan kebudayaan seperti itu. Melalui kegiatan ini, Desa Setulang tidak hanya memperkuat ikatan sosial antar warga, tetapi juga memperkenalkan kekayaan tradisi lokal kepada generasi muda dan para pengunjung yang datang. Sebuah perayaan sederhana namun penuh makna yang menjadi cerminan harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Muhammad Aras dari Malinau melaporkan. Saudara, sejumlah informasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 akan kami hadirkan dalam segmen berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Kementerian Agama terus mematangkan persiapan keberangkatan ratusan calon jemaah haji tahun 2026. Sebanyak 489 jemaah asal Kaltara dijadwalkan keberangkatan menuju embarkasi Balikpapan pada 4 Mei mendatang. Sejumlah persiapan intensif terus dilakukan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara menjelang keberangkatan calon jemaah haji tahun 2026. Tercatat sebanyak 489 calon jemaah haji dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara akan diberangkatkan secara serentak menuju embarkasi Balikpapan pada 4 Mei 2026 mendatang. Dari embarkasi tersebut, seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 7 akan melanjutkan perjalanan bersama menuju Madinah, Arab Saudi. Sebelum keberangkatan, seluruh calon jemaah haji wajib menjalani serangkaian tahapan akhir, mulai dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh, verifikasi dokumen perjalanan, hingga pengecekan perlengkapan ibadah guna memastikan seluruh peserta siap secara fisik maupun administratif. Jemaah yang berangkat tahun ini merupakan pendaftar haji reguler tahun 2013 sesuai antrean keberangkatan yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kuota nasional. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kaltara HM Saleh mengatakan, pemerintah terus mensosialisasikan aturan baru terkait pendaftaran haji, di mana calon pendaftar kini harus memenuhi batas usia minimal sesuai kebijakan terbaru pemerintah, yakni telah berusia 26 tahun saat mendaftar. Aturan ini diterapkan untuk memastikan kesiapan administrasi sejak dini, sekaligus memberikan kepastian dalam sistem antrean keberangkatan nasional. Yang pertama adalah waiting list, daftar tunggu yang dari dulu sebelumnya adalah kurang lebih 40 tahun gitu. Sekarang sudah 25 tahun, 26 tahun rata-rata. Itu sudah menjadi kemajuan yang luar biasa bagi Kementerian Haji, perubahan-perubahan yang signifikan ya terkait dengan itu. Artinya memberikan harapan kepada masyarakat yang kepengen melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, barangkali sistem pelayanan di Arab Saudi. Arab Saudi sudah berbeda gitu kan. Termasuk yang kemarin adalah perusahaan-perusahaan yang menangani di Arab Saudi ada 8 perusahaan atau namanya syarikah. Nah, sekarang menjadi 2 syarikah, 2 perusahaan saja biar terfokus gitu kan. Karena 8 perusahaan kemarin ada masalah gitu ya. Ketiga adalah petugas-petugas haji, baik itu petugas kloter ataupun non kloter itu dididik secara militer. Kemarin ada kurang lebih 1 bulan di embarkasi Jakarta dididik, dan itu petugas-petugas itu yang sudah terlatih gitu ya. Jadi siapapun orang petugasnya di seluruh Indonesia, non kloter dan kloter itu ditugaskan secara semi militer lah gitu ya. Jadi
sudah dibekali teknik-teknik penanganan masalah di jamaah haji di Arab Saudi, baik di Mekah, di Madinah, ataupun di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Penyelenggara berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar, sehingga para jemaah asal Kalimantan Utara dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Saudara, minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji di Kabupaten Bulungan terus meningkat. Namun terbatasnya jumlah kuota keberangkatan setiap tahun membuat waktu tunggu semakin panjang, yakni sekitar 28 tahun mendatang. Daftar tunggu keberangkatan ibadah haji di Kabupaten Bulungan kini semakin panjang. Jika masyarakat baru mendaftar haji pada tahun ini, diperkirakan baru akan berangkat ke Tanah Suci sekitar 28 tahun mendatang. Kepala Penyelenggara Haji Kabupaten Bulungan Abdul Ghafar mengatakan, panjangnya antrean ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Sementara jumlah keberangkatan setiap tahunnya masih sangat terbatas. Saat ini saja jumlah daftar tunggu calon jemaah haji di Kabupaten Bulungan tercatat mencapai sekitar 2.000 orang. Namun kabar baiknya adalah sistem pemberangkatan haji kini tidak lagi sepenuhnya berbasis kuota seperti sebelumnya. Pemerintah mulai menerapkan sistem daftar tunggu yang juga mempertimbangkan faktor usia. Artinya calon jemaah yang usia lebih tua atau lanjut usia akan diprioritaskan untuk bisa berangkat lebih dulu. Daftar tunggu kalau kita daftar hari ini itu sudah masuk 28 tahun. Penambah ya? Iya, kalau ada penambahan kuota kan mungkin itu bisa berkurang mengurangi jangka waktu. Dan sekarang juga kan sudah ada sistem daftar tunggu ya, bukan kuota daerah lagi. Daftar tunggu ya. Sistem daftar tunggu tertua itu kan yang diutamakan, jadi bisa naik. Berapa Pak jumlah kisaran kita Pak untuk di Bulungan yang lagi daftar tunggu? Kalau sekarang lebih dari 2.000 lah. Lebih lanjut, Abdul Ghafar menambahkan daftar tunggu tersebut dimungkinkan bisa berkurang jika terjadi penambahan kuota haji secara nasional dari pemerintah pusat. Penambahan kuota tersebut sangat diharapkan guna mengurangi panjangnya daftar tunggu yang saat ini terus bertambah setiap waktunya. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.